Di sebuah desa tua bernama Karangjati, ada satu nama yang selama puluhan tahun hanya berani disebut dengan suara berbisik. Kyai Marzuki. 40 tahun lalu, Kyai sepuh itu menghilang tanpa kabar, lenyap dari desa setelah cucu kesayangannya, Hilau, tewas akibat santet yang dikirimkan oleh 3 orang keji, 2 dukun bayaran dan seorang juragan kos yang menyimpan dendam. Setelah itu, desa seperti dikutuk. Setiap malam Jumat, orang-orang melihat bayangan berjubah hitam berjalan di pematang sawah. Ada suara tongkat mengetuk tanah, menggema seperti dentang nisan. Ada bau kemenyan yang muncul tanpa sebab. Namun desa percaya satu hal, jika Kyai Marzuki kembali, itu berarti ada nyawa yang harus dibayar. Dan tepat 40 tahun sejak ia menghilang, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, ketika angin malam terasa seperti tangan dingin yang mengusap tengkuk, Kyai Marzuki benar-benar kembali. Tidak lagi sebagai guru yang ramah, tidak lagi sebagai penjaga desa, melainkan sebagai pemburu yang datang dari kegelapan untuk menagih hutang darah. Hutang yang tertinggal sejak cucu kecilnya mati dengan cara yang paling menyakitkan. Dari sinilah cerita dimulai, kisah tentang dendam yang berjalan dengan tongkat, berdiri di ambang dunia manusia dan dunia gaib, menuntut balas tanpa satupun ampun tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Jatiraga, sebuah desa tua di kaki pegunungan Kendan, selalu dikenal sebagai desa yang tenang. Sawahnya membentang luas, sungai kecil mengalir di sisi pemukiman, dan angin petang selalu membawa aroma padi muda. Namun sejak tahun 1985, tepat ketika cucu Kyai Samsuri meninggal secara misterius, desa itu berubah diam. Seperti sesuatu yang dipendam terlalu lama, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Kyai Samsuri adalah tokoh sentral di desa itu. Rumahnya dekat Langgar Al-Huda, sebuah bangunan kayu jati yang ia rawat sendiri sejak muda. Langgar itu kecil, berubin merah, dengan tiang-tiang tua yang selalu berderit kalau malam. Warga selalu mengingat sosok Samsuri sebagai kiai sepuh yang ramah, suka tersenyum, dan jarang mengeluh. Ia ahli dalam pengobatan batin, tetapi tidak pernah sesumbar soal ilmunya. Namun semuanya berubah saat Akila, cucu satu-satunya, duduk kelas 4 sekolah dasar, jatuh sakit. Sakitnya aneh, mendadak, dan tidak seperti penyakit biasa. Lehernya memar kehijauan, kuku-kukunya membiru, bibir menghitam, dan matanya selalu melihat ke sudut ruangan seolah ada yang menghantuinya. Dokter desa angkat tangan. Perawat desa tidak menemukan jawabannya. Kyai Samsuri pun tahu, hanya satu penjelasan. Santet kiriman untuk membunuh. Ia tahu pelakunya, Juragan Parmin, pemilik kos-kosan di tepi desa yang sedang bersengketa dengan keluarga Akila karena masalah tanah warisan. Parmin bukan sekadar orang serakah. Ia dikenal telah memakai jasa 2 dukun gelap dari 2 desa berbeda. Ada motif, ada dendam, ada peluang, dan Parmin mengambilnya. Namun sebelum Kyai Samsuri sempat bertindak, sebelum ia sempat mencari 2 dukun itu, sebelum ia sempat meminta pengadilan dunia atau akhirat, Akila meninggal. Malam itu, tubuh bocah itu dingin, pucat, dan matanya masih terbuka, mengarah ke langit-langit. Samsuri tidak menangis, tidak berteriak, tidak marah di depan siapapun. Ia hanya duduk lama di sisi jenazah cucunya, menutup mata bocah itu perlahan, lalu memejamkan mata sendiri. Dan keesokan paginya, ia menghilang. Tidak ada jejak. Rumahnya kosong. Langgar Al-Huda terkunci dari luar. Tongkat kayunya menghilang. Pakaiannya hanya tersisa 1 yang tergantung. Warga mencari ke hutan, ke sungai, hingga ke pasar kecamatan. Tidak ada tanda keberadaan. Seolah bumi menelan dirinya. Desa Jatiraga kemudian berjalan tanpa kiai, tanpa penuntun batin. 1-2 kali ada warga melihat bayangan orang tua berjalan menuju pegunungan saat dini hari, tetapi tidak pernah jelas. Mereka mengira Kyai Samsuri sudah lama mati. Hingga malam itu datang, malam yang mengguncang seisi desa. Langit Jatiraga gelap pekat, angin berhenti berhembus. Udara menjadi berat, menusuk kulit. Mendung bergulung dari arah gunung seperti monster besar yang turun perlahan. Tanah bergetar kecil. Beberapa orang tua menutup jendela dan menggantung bawang putih di pintu, tanda bahaya yang diajarkan leluhur.
Tepat pukul 1.14 dini hari, petir menyambar langgar tua Al-Huda. Tidak membakar, tidak merusak, tetapi seperti menandai sesuatu. Seolah seseorang mengetuk pintu dunia roh dan dunia manusia bersamaan. Lalu, terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Pintu langgar yang sudah 40 tahun terkunci tiba-tiba bergetar. Ketukan itu pelan, tapi membuat bulu kuduk siapapun berdiri kalau mendengarnya. Tok, tok, tok. Pintu itu terbuka perlahan. Desing suara engsel yang berkarat membuat udara semakin tegang. Di ambang pintu, berdiri sosok tua bertubuh kurus, bersarung lurik hitam putih, dengan sorban kusam yang melilit leher. Rambutnya memutih, meruncing, seperti disisir angin dari dunia lain. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Matanya hitam seluruhnya. Tidak ada putih, tidak ada cahaya. Hanya gelap yang dalam, seperti seseorang menatap ke dalam sumur tak berujung. Itu adalah Kyai Samsuri. Ia berdiri tegap meski tubuhnya renta. Tangannya menggenggam tongkat kayu jati yang dulu ia gunakan ketika mengajar mengaji, tetapi tongkat itu kini berubah. Ada ukiran aksara Jawa kuno yang tidak pernah ada sebelumnya. Ukiran itu memendar samar, seolah hidup. Samsuri tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, memandangi langgar yang telah lama ia tinggalkan. Debu berterbangan, lantai retak, tikar mengaji telah lapuk. Namun ia justru tersenyum, senyum yang aneh, senyum seseorang yang pulang setelah perjalanan panjang yang tidak seharusnya ditempuh manusia. Perlahan, ia melangkah masuk. Setiap langkah terdengar jelas. Tik, tak, tik, tak, seolah lantai mengakui kehadirannya. Di sudut ruangan, tempat sajadah dulu selalu digelar, ia bersimpuh. Punggungnya membungkuk, wajahnya menunduk, tangannya menyentuh lantai dingin. Suara gumaman kecil keluar dari bibirnya. Akila, Embah pulang. Angin tiba-tiba masuk melalui celah-celah papan langgar. Lampu minyak yang tergantung di dinding bergoyang sendiri. Aroma bunga Kamboja memenuhi ruangan, aroma yang biasanya hanya muncul di pemakaman. Di luar, anjing desa melolong tanpa sebab. Sosok putih kecil, seperti bayangan anak kecil berkuncir, berdiri di belakangnya. Tidak menampakkan wajah. Hanya berdiri diam, menunggu. Samsuri mengangkat wajah. Sorot matanya berubah lebih dalam, memantulkan cahaya petir dari luar. Waktunya, aku sudah kembali. Lalu cahaya petir menerangi langgar. Halaman depan diterpa angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Daun-daun kering beterbangan, melilit tiang langgar seperti kawat hidup. Suara gumaman dari dunia gaib terdengar samar, saling bersahutan seperti bisikan puluhan suara. Malam itu, seluruh desa Jatiraga terbangun oleh rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa warga bahkan melihat bayangan hitam melintas di atap rumah, bergerak cepat ke arah langgar. Kyai Samsuri bangkit dari sujud, memegang tongkatnya lebih erat. Ukiran pada tongkat itu semakin terang, menyala seperti bara. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Akila, selesai sudah masa menunggu. Embah akan menagih mereka satu persatu. Langgar itu tiba-tiba bergetar halus. Dari dalam tanah, suara lirih seperti rintihan muncul. Udara seketika berubah dingin mengerikan. Waktu seperti berhenti sesaat. Saat Samsuri membuka mata, warna hitam pekat di mata itu makin kelam. Seolah 40 tahun yang lalu ia menghilang bukan untuk mati, tetapi untuk mempersiapkan sesuatu. Di luar, tepat di depan gapura langgar, seekor burung gagak hinggap. Burung itu menatap sang kiai, seperti menunggu perintah. Samsuri hanya mengangguk. Burung itu mengepakkan sayap sekali, lalu terbang menuju arah pemakaman tempat Akila dimakamkan. Sementara itu, angin malam berputar membentuk pusaran kecil di hadapan Kyai Samsuri, membawa suara samar. Pelakunya masih hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 4 dekade sunyi, nama Juragan Parmin kembali terdengar di telinga manusia, melalui bisikan gaib yang keluar dari balik dinding langgar tua. Angin dini hari menggesek genting-genting rumah di desa Jatiraga, membawa hawa dingin yang tak biasa. Setelah kemunculan kembali Kyai Samsuri di langgar Al-Huda, suasana desa berubah drastis. Seolah udara mengandung sesuatu yang menunggu meledak. Orang-orang yang masih terjaga merasakan napas mereka berat, seperti ada tangan tak terlihat menekan dada mereka.
Sementara itu, di rumah panggung besar di ujung timur desa, Juragan Parmin duduk gelisah di ruang tengah. Usianya kini sudah lewat 60, tetapi tubuhnya masih gemuk dan wajahnya selalu berkeringat. Rumahnya dipenuhi kemewahan, lemari jati, foto-foto saat ia meresmikan kos-kosan pertamanya, dan pajangan logam yang menandai kesuksesannya. Namun malam itu, semua itu tampak seperti benda-benda mati yang mengawasi dirinya dengan dingin. Parmin tidak tahu bahwa Kyai Samsuri telah kembali. Tetapi selama 2 hari terakhir, ia terus merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Lampu rumah sering berkedip, bayangan di sudut ruangan seperti bergerak perlahan, dan anjing tetangga selalu menyala ke arah rumahnya setiap menjelang maghrib. Bodoh, cuma angin, gumamnya, menepuk dadanya sendiri. Namun dalam hatinya, ia tahu ada satu hal yang terus menghantuinya. Hal yang ia pikir sudah lama terkubur bersama tanah merah pemakaman 2 desa sebelah. Ia ingat malam Akila meninggal. Ia ingat bagaimana ia memberi amplop coklat kepada 2 dukun santet, Homar dari desa Limbangan dan Kijang Ireng dari desa Kajar. Ia ingat bagaimana mereka tertawa kecil, berkata bahwa anak kecil lebih mudah dikirimkan sakit, tidak banyak perlawanan. Ia ingat setelah bocah itu mati, ia meminta keduanya menghilang dan memutus semua hubungan. Dan ia ingat satu hal lagi, tatapan kosong Akila dalam foto koran lokal. Wajah kecil itu memar, kuku-kuku biru, seperti mati penuh rasa sakit. Parmin tidak pernah mengakui bahwa ia menyesal. Tetapi malam itu, sesuatu dalam dirinya terguncang hebat. Karena di halaman rumahnya, tepat di depan pintu, ditemukan seekor burung gagak mati. Lehernya terpuntir, matanya hilang. Tidak ada bekas predator. Tidak ada darah. Hanya tubuh hitam legam dengan kepala menghadap arah Langgar Al-Huda. Ini, pertanda apa? Suara Parmin bergetar. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar ketukan di pintu belakang. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, tapi ritmenya teratur. Parmin menahan napas. Tidak mungkin ada tamu di jam seperti ini. Tidak ada keluarga yang datang malam-malam. Para pekerjanya sudah pulang sejak sore. Tok. Tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu. Ia menempelkan telinganya. Tidak ada suara manusia. Tidak ada hembusan napas dari balik pintu. Hanya keheningan. Namun ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Yang ada hanya sebuah tongkat kecil dari kayu jati, berdiri tegak, seolah ditanam di tanah dengan paksa. Parmin membeku. Ia mengenali tongkat itu. Tongkat itu sama seperti tongkat milik Kyai Samsuri, tongkat yang hilang bersama sang Kyai 40 tahun lalu. Namun tongkat ini berbeda. Ada ukiran yang membara samar, seperti menyala dari dalam kayu. Ukiran aksara Jawa kuno, pola yang sama seperti yang terukir pada tongkat besar Kyai Samsuri. Parmin mundur perlahan, tubuhnya bergetar. Tidak mungkin. Dia sudah mati, dia sudah hilang. Tapi di kejauhan, di arah Langgar Al-Huda, terdengar suara kain panjang berkibar dan langkah seseorang berjalan perlahan di tanah berpasir. Parmin segera menutup pintu dengan keras, mengunci semua gembok, mematikan lampu, lalu duduk meringkuk di dekat lemari tua. Ia tidak tahu bahwa saat itu, di dalam langgar, Kyai Samsuri sedang dalam posisi duduk bersila di tengah ruangan. Tongkatnya tergeletak di samping. Di hadapan beliau, bayangan kecil berwujud Akila duduk memeluk lutut. Akila, suara Samsuri pelan, tunjukkan Embah, siapa saja yang ikut menyiksa kamu. Bayangan kecil itu menunduk, lalu menunjuk ke arah timur desa. Samsuri membuka mata, dan tongkat kayu kecil di halaman rumah Parmin bergetar. Pukul 27 dini hari. Di rumah Juragan Parmin, suara seperti kuku yang menggaruk tembok terdengar dari loteng. Crack, crack, crack. Parmin menutup telinganya. Ia berusaha mengalihkan pikiran, tetapi suaranya semakin keras. Krek! Tembok kamar bergetar. Foto-foto di dinding jatuh satu persatu. Siapa di atas? Siapa di atas? Parmin berteriak dengan suara pecah. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan, suara langkah kecil, suara seperti anak-anak yang berlari, tetapi tidak pernah menyentuh lantai. Parmin tidak sadar bahwa suara itu bukan berasal dari langit-langit rumahnya. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, dari rasa bersalah yang selama 40 tahun ia tekan dalam-dalam. Dan di luar rumah,
di balik pagar, berdiri sosok tua dengan mata hitam legam. Kiai Samsuri menatap rumah besar itu tanpa berkedip. "Aku tidak ingin kau mati cepat, Parmin," bisiknya. Suaranya serak namun penuh kekuatan. "Kematian cepat adalah anugerah. Sementara kau butuh hukuman yang lebih panjang." Dari balik jendela, bayangan Akila muncul, menatap kakeknya. Perlahan ia mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke arah loteng rumah Parmin. Kiai Samsuri mengangguk. "Baik, nak, mari kita mulai." Dalam sekejap, angin berputar di sekitar rumah juragan Parmin, membawa suara-suara gaib yang menggema di setiap sudut rumah. Lampu-lampu pecah satu persatu. Rak piring roboh. Cermin di kamar mandi retak sendiri, membentuk pola seperti wajah seseorang yang sedang menjerit. Parmin menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya menggigil hebat. Apa yang kalian mau dariku?" Suara dari loteng berhenti. Keheningan begitu pekat. Lalu, duar! Sesuatu menghantam atap rumah, membuat genting berjatuhan. Parmin menjerit dan merunduk. Namun sebelum ia sempat berlari, suara langkah seseorang terdengar menuruni tangga loteng. Pelan, teratur, berat. Tok, tok, tok. Parmin terpaku. Nafasnya tercekat. Langkah itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menahan nafas, keringat menetes dari keningnya. Tangan gemetar memegang gagang kursi. Hening. Kemudian, pintu kamarnya terbuka sendiri. Perlahan, dari celah pintu, terlihat kaki kecil berwarna kebiruan, seperti kaki anak kecil yang mati tersiksa. Kaki Akila. Mata Parmin membelalak. Tubuhnya lemas. Dan suara halus keluar dari balik pintu. "Kenapa, Embah, kau bunuh aku?" Parmin menjerit sekeras mungkin. Namun jeritan itu tenggelam oleh suara angin malam yang berputar dan langkah Kiai Samsuri yang semakin mendekat ke rumahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak 40 tahun berlalu, dosa lama juragan Parmin mulai ditagih. Dan baru satu nama yang tersentuh. Masih ada dua dukun, Homar dan Kijang Ireng, yang menunggu giliran. Hujan turun deras malam itu, membasahi ganggang sempit kampung Babakan Baru, tempat pertama yang disebut warga ketika membicarakan asal-usul santet yang menewaskan Raffi. Sejak kedatangan Kiai Maulana tadi malam, desas-desus menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Banyak yang tak percaya bahwa lelaki sepuh yang dulu dikenal sebagai penjaga pesantren itu benar-benar kembali setelah 40 tahun menghilang. Namun lebih banyak lagi yang berspekulasi, kalau Kiai sudah mulai mencari, pasti ada yang akan hilang. Dan prasangka itu terbukti malam ketiga setelah kepulangan sang Kiai. Di sebuah rumah panggung reot di ujung kampung, tinggal seorang dukun bernama Rante. Ia bukan dukun besar, tetapi ia dikenal sebagai pengirim sial patah tulang. Santet jenis menengah yang cukup untuk membuat orang celaka tanpa sebab. Ia terkenal karena tidak pernah menolak pesanan, entah itu untuk memisahkan pasangan, membalas dendam tetangga, atau sekadar membuat korban terkapar dan tidak bisa bekerja. Rante tidak tahu bahwa belakangan namanya disebut-sebut sebagai kaki tangan dari jaringan santet yang lebih besar. Ia tidak tahu bahwa dirinya menjadi incaran pertama dari seseorang yang pernah disebut warga sebagai manusia yang sudah berdiri satu kaki di alam gaib. Ia tidak tahu bahwa malam ini, rumahnya akan menjadi awal dari rangkaian pembalasan yang tidak bisa ditawar. Sementara itu, di rumah kontrakan yang ditempati keluarga almarhum Raffi, Nares, adik korban, kembali menunjukkan perubahan. Matanya sering kosong, tubuhnya lunglai. Terkadang ia berbicara sendiri di depan jendela. Bahkan Busari, ibunya, mulai takut membiarkan putranya sendirian. Dia selalu menyebut nama yang sama, "Kiai, nama Rante," ungkap Busari dengan suara bergetar saat Kiai Maulana duduk bersila di tengah ruang tamu. Kiai Maulana mengangguk perlahan. "Arwah cucuku memanggilku sejak malam pertama aku kembali." Ia menunjukkan potongan-potongan peristiwa. Rante hanyalah pintu awal. Pelakunya lebih besar, lebih kotor, lebih dalam dari sekadar kampung ini. Nares mendadak menoleh ke arah mereka. Matanya putih, tak terlihat bola hitamnya. "Dia di bawah rumahnya," gumam Nares dengan suara bukan suara bocah. "Di bawah, ada tulang." Tubuh anak itu kejang, lalu ambruk. Kiai Maulana menutup mata, merapal lirih. "Sabar, cucuku.
Kakek akan datang. Pukul 11 malam. Kampung Babakan Baru sudah sepi. Hanya terdengar suara hujan memukul atap seng dan gemeretak bambu yang ditimpa angin. Di jalan menuju rumah Rante, lampu-lampu terasa meredup, seolah ada sesuatu yang sengaja mengambil cahaya dari sekitar. Kiai Maulana berjalan perlahan. Tongkat kayunya mengetuk tanah basah dengan ritme pelan. Setiap langkahnya membuat embun di udara bergetar, seperti ada tekanan tak terlihat. Rumah panggung itu muncul dari balik gelap, berdiri di atas fondasi bambu yang sudah rapuh. Kiai berhenti di depan pintu, menatapnya seperti menatap masa lalu yang ia kira sudah terkubur. Dari dalam terdengar suara berbisik, bukan suara manusia biasa, melainkan gumaman halus seperti suara seseorang yang sedang mengunyah doa terbalik. Rante sebenarnya sudah merasakan ada yang tidak beres. Sejak sore tadi, ayam-ayamnya mati tanpa sebab. Guci-guci ritualnya pecah sendiri. Dan tepat pukul 10 malam, minyak kelapa yang ia gunakan untuk ritual tiba-tiba berubah warna menjadi pekat seperti darah. "Siapa? Siapa di luar?" teriak Rante dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan tongkat di lantai kayu. Tok, tok, tok. Rante membuka pintu sedikit, mengintip keluar. Yang dilihatnya membuat nyalinya seketika runtuh. Kiai Maulana berdiri tegak, tubuhnya basah oleh hujan, namun wajahnya sama sekali tidak terpercik air. Matanya hitam, bukan seperti mata manusia, melainkan seperti sumur pekat yang menyerap cahaya. Kiai Maulana?" Suara Rante bergetar patah-patah. "Sudah lama kau tidak menyebut nama itu, Rante," jawab Kiai tenang. "Tapi dosamu tidak pernah hilang." Rante gemetar. Saya tidak ada hubungan dengan cucu Kiai. Saya hanya jalankan pesanan saja. Saya. Kiai Maulana berjalan masuk tanpa diundang. Udara ruangan langsung menegang. Asap dupa yang tadinya melayang normal mendadak membeku di udara seperti terjebak dalam vakum. Kiai berdiri tepat di tengah ruangan. "Tunjukkan tempatnya." "Kolong rumahmu." Rante pucat pasi. "Tidak ada apa-apa di bawah rumah saya, Kiai." Tongkat Kiai menghentak lantai kayu. ZZZTT. Lantai itu retak, membentuk garis lurus memanjang ke arah pintu belakang. "Cucu saya tidak pernah berbohong, Rante." Rante tidak bisa bergerak. Kakinya seperti tertahan sesuatu yang menjerat dari bawah tanah. Ia meronta, namun semakin meronta, semakin keras belenggu itu menarik. Dengan langkah pelan, Kiai berjalan menuju pintu belakang, membuka papan kayu yang menjadi akses ke bawah rumah panggung itu. Dari dalam gelap terpancar kilauan merah kecil, bukan cahaya, tapi pantulan dari benda basah. Begitu Kiai mengangkat senter bambu kuno miliknya, semuanya terlihat jelas. Tulang manusia, tulang kecil, tulang anak. Sebagian dibungkus kain kafan yang sudah busuk, sebagian lagi terikat dengan benang merah ritual. Dan di salah satu sudut, ada botol kaca berisi rambut yang sangat dikenalnya. Rambut cucunya, rambut Raffi. Air muka Kiai berubah seketika. Tenang yang tadi ia bawa lenyap, tergantikan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Kau bukan hanya menjalankan perintah, Rante." Suara Kiai merendah, bergema. "Kau memanfaatkan kematian anak-anak untuk menguatkan ilmu hitam yang tidak layak kau sentuh." Rante menangis. Ia tersungkur. "Saya hanya bagian kecil, Kiai. Ada yang lebih besar, ada yang memesan. Saya hanya perantara." Kiai Maulana mendekat perlahan, tongkatnya menegang seperti tombak. "Perantara atau tidak, dosamu tetap utuh." Rante merangkak mundur. "Jangan Kiai, jangan." Tapi malam itu, hujan berhenti, angin hilang, dan seluruh kampung seperti ditelan kesunyian yang tidak wajar. Satu kalimat terakhir keluar dari mulut Kiai Maulana. "Mulai malam ini, satu persatu kalian akan dihitung." Tongkat itu menghentak lantai sekali, dan jeritan Rante tidak pernah lagi terdengar setelah itu. Pagi harinya, warga menemukan rumah Rante kosong. Tidak ada mayat, tidak ada darah. Hanya papan lantai yang retak memanjang dan bau dupa yang menyengat. Dan di dinding, tergurat satu kalimat tanpa siapapun tahu bagaimana bisa muncul. "Satu sudah dituntaskan. Masih ada 9. Kabut turun lebih awal sore itu.
Biasanya kampung Babakan baru-baru diselimuti kabut ketika malam mulai turun, tetapi kali ini sejak jam 5 sore udara sudah menebal dan memburamkan pandangan warga. Tidak ada yang berani keluar rumah. Sejak kejadian hilangnya Rante, suasana kampung berubah seperti desa yang sedang menunggu hukuman. Warga mulai berbicara dalam bisik-bisik. Dukun Rante hilang tanpa jejak. Katanya Kiai Maulana yang mengambilnya. Kalau sudah Kiai turun tangan, pasti masih ada yang lain. Namun tak seorang pun berani menyebut nama para dukun itu secara terang-terangan. Mereka tahu, ada 9 nama lain yang disebut Kiai Maulana. Dan salah satu yang paling ditakuti adalah dukun seberang kali, sosok yang tidak tinggal di kampung manapun, tetapi hidup sendirian di balik sungai kecil yang memisahkan wilayah Babakan Baru dengan pemakaman tua. Dialah dukun yang dipercaya mengurung tumbal, arwah, roh penasaran, dan energi yang sengaja dipelihara untuk menguatkan santet. Jika Rante hanyalah pengantar sial, maka dukun seberang kali adalah penjaga murni kegelapan. Ia tidak peduli siapa korban yang dijadikan tumbal, termasuk, seperti yang baru diketahui Kiai Maulana, cucunya sendiri. Malam merambat perlahan. Di rumah kontrakan keluarga Raffi, Bu Sari menyiapkan air panas untuk kompres. Nares, yang sebelumnya sempat kesurupan dan menyebut nama Rante, sekarang tampak lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya menenangkan. Karena beberapa jam sebelumnya, Nares mendadak berbicara pelan sambil menatap sudut ruangan. Kakek akan bertemu yang menjaga roh. Dia yang kurung teman-teman aku. Teman-temannya? Bu Sari langsung gemetar. Seakan memahami arti kalimat itu. Raffi bukan satu-satunya korban. Kiai Maulana berdiri di luar rumah, memandang gelap seperti sedang menunggu seseorang. Ketika kabut semakin menebal, ketika suara jangkrik mendadak berhenti, Kiai tahu waktunya sudah tiba. Apa yang Rante simpan di bawah rumahnya? Hanya bagian pertama, gumamnya. 9 lainnya tersebar. Dan yang memegang inti dari semuanya, adalah orang di seberang kali. Tongkatnya mengetuk tanah. Tok, tok, tok. Suara itu menggema seperti langkah malaikat maut. Sungai kecil itu terletak sekitar 300 meter dari kampung. Namun malam ini terasa seperti berada di tengah hutan yang tak berpenghuni. Kabutnya tebal, airnya hitam pekat, dan batu-batu sungai terlihat seperti tengkorak yang separuh terendam. Di tepi sungai, Kiai Maulana berhenti. Keluar, ucapnya datar. Tidak terdengar apapun, sampai tiba-tiba tanah di depannya bergetar halus, seperti ada yang bergerak dari bawah permukaan bumi. Kabut berputar, mengumpul, lalu membentuk siluet seorang pria tua kurus dengan rambut gimbal panjang dan mata merah menyala. Dialah dukun seberang kali. Aku tahu kau akan datang, Maulana. Suaranya serak, seperti suara dedaunan kering yang digesek angin. 40 tahun kau hilang. Kukira kau sudah mati dimakan ilmu sendiri. Kiai Maulana menatap lurus, tanpa ekspresi. Jika aku mati, kalian tidak akan sempat membentuk lingkaran santet yang merenggut nyawa cucuku. Dukun itu tersenyum kecut. Cucumu hanyalah satu dari banyak yang dikirim ke aku. Dan aku, hanya penjaga. Pembesar kalian cari bukan aku. Tidak. Jawab Kiai pelan. Yang kuhadapi malam ini adalah yang menyimpan roh-roh anak kecil itu. Kau tahu apa yang telah kau lakukan. Dukun seberang kali mengangkat tangan. Angin malam langsung berubah dingin membekukan. Air sungai yang tadinya bergerak mengalir, mendadak berhenti diam seperti kaca. Seluruh dunia terlihat seperti membeku. Kalau begitu, ujar sang dukun, cobalah ambil kembali apa yang sudah jadi milikku. Di antara kabut, muncul suara tawa kecil, tawa anak-anak. Kiai Maulana menutup mata sejenak. Tubuhnya bergetar. Mereka bukan arwah biasa. Mereka adalah tumbal hidup, roh beberapa anak yang tubuh fisiknya telah hancur, tetapi jiwanya dikurung dalam satu lingkaran hitam yang dijaga dukun itu. Dan Kiai mengenal suara salah satu dari mereka. Raffi, cucunya sendiri. Bantu aku, Kek, gelap di sini. Suara itu terdengar lirih, seakan berasal dari dasar sungai. Kiai Maulana membuka mata. Kilau hitam di bola matanya menebal. Ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya, bukan amarah biasa, melainkan kekuatan lama yang selama 40 tahun ia segel dalam dirinya agar tidak merusak dunia. Namun malam ini, ia sadar, ia tidak punya pilihan.
Tongkatnya menghantam tanah sekali. Turun kau, penjaga kotor. Tiba-tiba tanah di bawah dukun seberang kali retak. Sesuatu seperti pusaran energi hitam melesat dari tanah, menelan kakinya hingga lutut. Dukun itu terkejut. Ilmu apa itu? Kau menggunakan segel hitam Walisara. Kiai tidak menjawab. Ia melangkah maju. Setiap langkahnya membuat sungai bergelombang meski airnya tidak mengalir. Dukun seberang kali merapal mantra cepat, membentuk perisai dari asap hitam. Namun perisai itu memecah sendiri bahkan sebelum disentuh. Asap itu berubah menjadi tangan-tangan kecil yang memegang kakinya, menarik, mencakar, seolah balas dendam. Apa ini? Lepaskan aku. Kau yang memaksa mereka tinggal, sekarang mereka memilih sendiri, jawab Kiai Maulana. Jeritan dukun itu menggema ke seluruh sisi sungai. Jeritan yang bukan hanya memanggil pertolongan, tapi memanggil kegelapan yang pernah ia sembunyikan. Namun tak ada yang datang. Tidak ada yang bisa menolong. Pusaran energi hitam menariknya semakin dalam, hingga hanya kepala dan tangannya yang terlihat. Kiai, ampuni aku. Aku hanya penjaga, yang memesan bukan aku. Kiai menatap tanpa berkedip. Dosamu bukan hanya menjaga. Kau menyembunyikan roh anak-anak itu untuk memperkuat ilmu hitam. Kau mengurung mereka dalam gelap. Kakau tidak tahu apa yang sebenarnya mereka incar. Cucumu hanya pintu awal. Mereka menginginkan lebih. Suara dukun itu semakin tenggelam. Tidak perlu kau jelaskan. Aku akan menemukan mereka satu persatu. Dengan hentakan tongkat terakhir, pusaran itu menelan habis tubuh dukun seberang kali. Sungai kembali mengalir. Kabut perlahan menipis. Dan di tengah arus, terdengar suara kecil. Terima kasih, Kek. Lalu sunyi. Pagi harinya, warga yang melintas menemukan batu besar di tengah sungai pecah dua, seolah dihantam sesuatu sangat keras. Tidak ada jejak manusia. Tidak ada tanda perkelahian. Hanya sehelai rambut gimbal yang tersangkut di ranting. Rambut yang semua orang kenal sebagai milik dukun seberang kali. Dan di batang pohon pinggir sungai, tergores kalimat, 2 TLS, 8 menunggu. Angin malam merayap dingin di kampung Babakan Baru. Setelah hilangnya dukun seberang kali, ketakutan warga mencapai puncaknya. Tidak ada yang berani menyalakan lampu teras. Tidak ada yang berani duduk-duduk di pos ronda. Bahkan suara anjing pun menghilang, seolah semua makhluk hidup belajar takut pada sesuatu yang berjalan tanpa suara di tengah malam. Sejak kejadian di sungai itu, Kiai Maulana jarang terlihat. Ia kembali ke rumah kontrakan keluarga almarhum Raffi, menutup diri dalam kamar kecil di belakang rumah. Dari luar, Busari beberapa kali mendengar suara seperti gemuruh petir kecil, atau suara bisikan anak-anak. Namun ia tidak berani mengetuk pintu. Tidak ada yang berani. Kiai Maulana sedang bermeditasi, atau lebih tepatnya, menembus batas gaib untuk berbicara kepada roh-roh yang diselamatkannya dari genggaman para dukun. Benar saja, malam itu suara lirih terdengar jelas di telinga Kiai. Kek, kami belum bebas, yang lebih besar sedang bangun. Suara itu adalah suara Raffi, cucunya. Namun tidak lagi terdengar seperti anak kecil yang ketakutan. Ada ketegasan, ada arah, ada pesan besar yang harus disampaikan. Kiai membuka mata perlahan. Cucu, tunjukkan. Di dalam pandangannya, ruangan berubah. Dinding menghilang. Lantai lenyap. Ia seolah masuk ke dalam ruang kosong tanpa batas. Tempat hanya ada bayangan dan suara. Dari dalam gelap, muncul 3 sosok anak kecil. Salah satunya Raffi. Yang lain adalah 2 anak lain, yang ternyata juga korban santet dari para dukun yang kini hilang secara misterius. Kek, dukun yang mengurung kami bukan hanya 2 itu, ucap Raffi. Masih ada 8. Tapi, bukan mereka yang paling berbahaya. Kiai Maulana menunduk sedikit. Kakek tahu, ada otak besar di belakang semua ini. Tidak, Kek, lanjut roh anak perempuan di samping Raffi. Ada satu orang yang seharusnya tidak bersama Kek, tapi justru berada paling dekat. Kiai terdiam. Napasnya berat. Siapa? Raffi menunjuk ke arah kegelapan. Dari sana muncul bayangan samar, bayangan seorang laki-laki dewasa, tubuhnya tegap, wajahnya tak terlihat. Dia. Pengkhianat, tanya Kiai. 3 roh anak itu mengangguk bersamaan.
Dia mata-mata untuk mereka. Kek. Dan dia sangat dekat. Lebih dekat dari siapapun. Tiba-tiba bayangan itu bergetar. Retak. Lalu pecah menjadi serpihan gelap. Sebelum menghilang, terdengar satu kalimat. Dia akan datang. Sebelum fajar. Kiai membuka mata cepat. Peluh dingin membasahi wajahnya. Seorang pengkhianat, di dekatku, gumamnya. Kiai berdiri, meraih tongkat keramatnya, dan berjalan keluar kamar. Di ruang depan, Busari terkejut melihat Kiai keluar. Kiai, wajahnya pucat sekali. Tidak apa-apa, jawab Kiai pelan. Di mana Nares? Dia tidur sejak maghrib, badannya panas lagi. Wajah Kiai langsung berubah serius. Panaskah tiba-tiba? Busari mengangguk. Iya, Kiai, tiba-tiba panas sekali, seperti kemarin waktu dia kesurupan. Kiai segera masuk ke kamar Nares. Anak itu berbaring lemah, wajahnya memerah, napasnya cepat. Tetapi ada satu hal yang tidak biasa. Di atas dada anak itu, ada jejak hitam tipis seperti garis lurus, persis seperti tanda ritual dalam santet tingkat tinggi. Mereka mulai menyerang balik, gumam Kiai. Tapi, siapa yang melakukannya? Kiai, tanya Busari cemas. Kiai tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin masuk perlahan, membawa bau belerang. Bau khas ilmu hitam yang sedang bekerja. Tepat pukul 2 dini hari, ketika kabut turun lagi dan suara jangkrik lenyap, langkah kaki terdengar di depan rumah. Langkah yang berat, lambat, tapi pasti. Langkah seseorang yang tidak ingin terdengar, namun justru menggema di tanah basah. Busari spontan mematikan lampu. Ia takut, sangat takut. Namun Kiai Maulana berdiri tegak. Ia sudah tahu seseorang akan datang. Tongkat kayu di tangan Kiai memancarkan aura tipis biru keabu-abuan. Pertanda bahwa ilmu lamanya sudah aktif penuh. Tok, tok, tok. Langkah mendekat ke teras. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Suara laki-laki memanggil dari luar. Assalamualaikum. Kiai, saya datang membawa kabar. Kiai Maulana memejamkan mata. Ia mengenal suara itu. Suara orang yang sudah ia percaya puluhan tahun lalu sebelum ia menghilang. Suara orang yang dulu ia anggap murid paling cerdas. Haji Samad. Orang terpandang di kampung, ketua masjid, sekaligus orang yang paling gencar menyebarkan kabar bahwa dukun-dukun sedang berkumpul dan harus diwaspadai. Tapi malam ini, suaranya tidak sama. Ada sesuatu yang kotor. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik kata-katanya. Busari berbisik ketakutan. Itu Haji Samad. Kiai, dia datang malam-malam begini. Kiai mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Kau bisa masuk, Samad. Suara Kiai datar, penuh tekanan. Pintu perlahan dibuka dari luar. Dan benar, Haji Samad berdiri di sana, memakai sarung dan jas hujan, wajahnya pucat, matanya memerah seolah kurang tidur. Saya baru dapat kabar, Kiai. Ada 3 dukun yang berkumpul di bukit belakang kampung. Mereka menunggu Kiai ke sana. Katanya mereka siap melawan. Kiai tersenyum tipis. Senyum yang bukan senang. Senyum seseorang yang telah mengetahui kebenaran lama sebelum diucapkan. Tidak perlu kau jelaskan lebih jauh, Samad, ucap Kiai lirih. Aku tahu siapa dirimu. Haji Samad menelan ludah. Tentu Kiai, saya di sini ingin bantu. Pengkhianat. Kata itu keluar pelan, tapi tajam seperti pedang. Haji Samad tertegun. Tubuhnya seolah membeku. 40 tahun aku hilang, lanjut Kiai. Dan 40 tahun pula kau menyebarkan ilmu hitam diam-diam di bawah nama agama. Kau yang menyuplai tumbal kepada mereka. Kau yang menentukan korban. Napas Samad mulai memburu. Apa yang Kiai bicarakan? Saya hanya guru kampung. Saya. Dan kau juga yang menunjuk cucuku menjadi sasaran. Haji Samad akhirnya mundur 1 langkah. Tatapannya berubah gelap. Ia berhenti berpura-pura. Jadi, roh itu sudah bicara. Senyumnya melengkung. Bagus. Maka malam ini, kita akan menyelesaikan hutang 40 tahun. Kiai Maulana berdiri tegak. Belum, Samad. Ini baru permulaan. Malam itu seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Angin berhenti.
kabut membeku, dan suara malam lenyap seolah alam sedang menyaksikan pertemuan dua tokoh yang selama puluhan tahun saling memburu di balik bayang-bayang. Haji Samad berdiri di depan pintu, wajahnya separuh gelap, separuh diterangi lampu minyak yang menyala redup. Sorot matanya bukan lagi mata ketua masjid yang berwibawa. Itu adalah mata seorang lelaki yang menyembunyikan kegelapan selama puluhan tahun. Kiai Maulana berdiri tegak, tongkatnya menyentuh lantai, membentuk garis cahaya tipis di bawahnya. "Samad," ucap Kiai dengan suara tenang namun mengguncang. "Mari kita buka apa yang sebenarnya terjadi 40 tahun lalu." Haji Samad menarik napas dalam. "Kalau begitu, Kiai, mari kita ceritakan semuanya." Kampung Babakan Baru masih berupa desa kecil yang dikelilingi sawah, tanah kosong, dan hutan bambu. Di masa itu, Kiai Maulana adalah tokoh paling disegani, guru agama, tabib, sekaligus penjaga kampung dari serangan gaib. Dan Samad adalah muridnya yang paling setia. Sampai suatu hari, seorang perempuan muda datang ke pesantren kecil yang dipimpin Kiai Maulana. Perempuan itu meminta perlindungan karena dikejar oleh kelompok dukun dari kampung sebelah. Mereka mengincarnya karena dia menolak dijadikan tumbal. Perempuan itu bernama Sarinah. Cantik, tenang, dan memiliki aura yang berbeda dari manusia biasa. Kiai Maulana menolongnya, merawatnya, melindunginya, dan tanpa ia sadari, ia merasakan cinta, sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh sebagai penjaga ilmu putih tertinggi di daerah itu. Samad melihat semuanya, melihat bagaimana Sarinah lebih dekat kepada Kiai Maulana dibanding dirinya. Cemburu, itu awalnya. Namun dari cemburu, berubah menjadi obsesi, dan dari obsesi, berubah menjadi kebencian yang melahirkan sesuatu jauh lebih gelap. Suatu malam, Samad mengikuti Sarinah ke hutan bambu. Ia melihat perempuan itu mengeluarkan cahaya dari tangannya, cahaya yang tidak dimiliki manusia biasa. Sarinah ternyata bukan perempuan sembarangan. Ia adalah keturunan terakhir penyeimbang ilmu garis kuning, ilmu kuno yang bisa menghancurkan seluruh lingkaran santet di wilayah itu jika diaktifkan. Samad ketakutan, tapi ketakutan itu berubah menjadi ide jahat. Jika ia menguasai ilmu Sarinah, ia tidak perlu lagi menjadi murid. Ia bisa menjadi pemegang tahta gaib tertinggi. Dan malam itu menjadi awal kehancuran. Samad memanggil 4 dukun dari kampung seberang. Ia menjanjikan sesuatu yang belum pernah mereka dengar. "Aku bisa serahkan keturunan garis kuning itu kepada kalian. Tapi sebagai gantinya, ajarkan aku ilmu kalian." Para dukun itu menerima tawaran itu. Dan malam berikutnya, mereka menyerang pesantren. Peristiwa itu berlangsung brutal. Hanya ada 2 saksi hidup, Kiai Maulana dan Samad sendiri. Sarinah diculik. Tubuhnya dibawa ke tempat ritual di hutan belakang sungai. Dan untuk pertama kalinya, Kiai Maulana melepaskan ilmu hitam yang ia segel bertahun-tahun. Ilmu yang bahkan para dukun tidak sadari bahwa Kiai pernah memilikinya. Pertempuran malam itu meratakan 3 rumah, membakar kebun bambu, dan menewaskan 4 dukun hitam sekaligus. Hanya 1 yang lolos. 1 dukun paling licin, yang kemudian membentuk lingkaran santet besar dan meneror banyak keluarga selama 40 tahun ke depan. Kiai Maulana berhasil menyelamatkan Sarinah. Tapi Sarinah sudah tidak sama lagi. Jiwa dan kekuatannya tercemar oleh ritual setengah jadi. Dan 1 kalimat terakhir yang diucapkannya pada Kiai sebelum ia menghilang adalah, "Maafkan aku, Maulana, aku tidak akan hidup lama. Tapi keturunan kita akan menjadi incaran mereka." Sarinah pergi ke hutan, tidak pernah kembali. Hutan itu kemudian disebut warga sebagai hutan hilang, karena banyak orang masuk dan tidak kembali. Dan Samad, ia berpura-pura menjadi korban, padahal ia adalah dalang. Ia memilih mengasingkan diri, mempelajari kembali ilmu lama yang ia tinggalkan, dan menguatkan segel agar kelak cucunya tidak diserang. Namun apa yang ia lakukan ternyata tidak cukup. 30 tahun kemudian, cucu pertamanya meninggal misterius. Lalu cucu kedua, Raffi, menyusul menjadi target. Dan Kiai sadar, lingkaran santet itu belum mati. Justru semakin kuat. Ia tahu seseorang dari kampung sendiri yang memandu mereka. Tapi ia belum tahu siapa. Hingga roh cucunya mengatakan 1 nama, Haji Samad. Wajahnya berubah lebih gelap, sorot matanya merah,
dan dari tangannya keluar asap tipis. 40 tahun aku berada di bawah bayanganmu, Kiai, ucapnya. Sekarang giliran kau di bawah bayanganku. Kiai Maulana mengencangkan genggaman pada tongkatnya. Aku seharusnya membunuhmu dulu, kata Kiai pelan, waktu kau menyerahkan Sarinah kepada para dukun. Samad tersenyum miring. Aku hanya ingin ilmu. Tapi ketika aku tahu Sarinah mengandung anakmu, aku sadar ada cara untuk membuatmu menderita lebih lama. Sebab anak itu, keturunan garis kuning, adalah ancaman terbesar bagi semua dukun. Kiai mengepalkan tangan. Aura gelap berputar di sekelilingnya. Ilmu lama yang bahkan tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tapi kau salah perhitungan, Samad. Samad membalas. Tidak, Kiai, kau yang salah. Kau pikir cucumu yang mati itu kebetulan? Semua sudah dihitung. Raffi pun hampir berhasil kami ambil. Kiai mengangguk, napasnya mendalam. Baik, kalau begitu, ini saatnya kau menerima hukuman 40 tahun itu. Tapi ingat, lanjut Kiai, menatap tajam. Kau bukan dukun terakhir. Masih ada 7 lainnya. Dan pemimpin mereka, bukan orang asing. Mata Samad bergetar. Bahunya menegang. Kau sudah tahu, bisiknya. Aku sudah melihatnya, jawab Kiai sambil mendekat. Dan setelah aku menyelesaikan dirimu, aku akan mencari dia. Suara petir terdengar tanpa hujan. Lampu minyak berkedip-kedip. Kabut di luar memadat seperti tembok putih. Pertarungan besar baru akan dimulai. Panjang disesuaikan 7.000 karakter, tetap konsisten dengan tokoh dan latar sebelumnya. Kiai Marzuki, Hilal, almarhum cucu, Juragan Koswirya, Dukun Kasan, Dukun Mirta, dan Desa Karangjati. Narasi 7. Malam kesaksian mayat hidup. Desa Karangjati kembali kehilangan cahaya malamnya. Angin seperti menahan napas, pepohonan berhenti berdesir, dan suara-suara jangkrik seakan takut keluar dari persembunyian. Malam itu, setelah kematian Dukun Mirta yang tubuhnya ditemukan membatu di depan pintu rumahnya, ketakutan merayap lebih gelap daripada kabut yang turun dari bukit. Sementara itu, Kiai Marzuki berdiri di halaman rumah kosongnya, rumah yang 40 tahun tak disentuh siapapun. Di halaman itu, tanah retak-retak dan belukar kering menunggu disentuh hujan atau darah. Kiai Marzuki menatap langit malam yang tinggal separuh. Matanya memerah seperti bara yang disulut angin. Sudah 2 dari 3 pelaku santet cucunya tumbang. Tinggal 1, Juragan Wirya, orang yang memerintahkan semuanya terjadi. Dialah yang menaruh dendam pada Hilal, cucu Kiai Marzuki yang dianggap mengganggu bisnis kos-kosannya karena menolak perintah Kotor Wirya. Dialah yang membayar 2 dukun itu agar Hilal dikunci hidupnya. Kiai Marzuki tahu bahwa perjalanan balas dendamnya belum selesai. Malam itu ia meninggalkan rumah, berjalan pelan menuju pusat desa. Tongkat kayu hitam di tangannya mengetuk jalan tanah. Setiap ketukan mengirim getaran dingin ke seluruh gang. Warga yang mengintip dari celah jendela hanya berani melihat bayangan jubahnya lewat. Tak seorang pun berani memanggil, apalagi mendekat. Namun, sebelum ia menuju rumah Juragan Wirya, sesuatu terjadi yang bahkan tidak ia duga. Di pos ronda dekat balai desa, 4 pemuda duduk menggigil ketakutan. Mereka adalah saksi yang melihat Dukun Mirta mati. Mereka seharusnya pulang, tapi kecemasan membuat kaki mereka terasa berat. Di antara mereka ada Suro, pemuda berkulit gelap yang paling keras kepala. Namun malam itu, suaranya bergetar seperti daun kering. Aku lihat sendiri, waktu Kiai itu berdiri di depan rumah Mirta, tanah di bawah Mirta kayak ditarik sesuatu. Katanya sambil menunduk. Yang lain hanya mengangguk cepat. Mereka tidak ingin merinci lagi. Mereka sudah menyaksikan hal yang melampaui batas akal. Tiba-tiba, angin berhenti. Lampu pos ronda bergetar, berkelip-kelip. Seorang pemuda lain, Mamat, berdiri dan mengedarkan pandangan. Kayak, ada yang lihat kita, bisiknya. Saat itu, bau tanah basah menyelinap. Lalu sesuatu muncul dari jalan buntu di ujung gang. Sesosok tubuh berjalan terpincang-pincang, menyeret kaki kirinya. Tubuh itu memar kehitaman, seluruh sendi seperti patah, kepalanya miring ke kanan tidak wajar. Suro memaku pandangannya. Itu, Mirta? Sosok itu berjalan mendekat. Langkahnya terdengar retak.
seperti tulang-tulangnya baru saja dipasang kembali dengan paksa. Wajahnya hancur, mata kirinya hilang, dan mulutnya terbuka lebar seakan ingin berbicara tapi pita suaranya sudah putus. Keempat pemuda itu langsung berdiri, membelakangi pintu pos ronda. Suro berusaha bersuara, namun tenggorokannya kering. Kita lari gak? Namun sebelum ada yang sempat bergerak, sosok itu tiba-tiba berhenti tepat di depan lampu pos ronda. Cahaya kuning redup memantul di kulitnya yang retak seperti tanah kering. Ia mengangkat tangan, pelan, tremor, mengarah pada satu titik di belakang para pemuda. Mereka menoleh. Dan di sana, diam, tidak berkedip, Kiai Marzuki berdiri. Wajahnya teduh sekaligus mengerikan, seperti seseorang yang memikul dunia dan membakar isinya sekaligus. Para pemuda itu lututnya langsung lemas. Kiai. Kiai Marzuki tidak menatap mereka. Ia menatap sosok Mirta yang sudah menjadi mayat hidup itu. Sudah cukup, ucapnya lembut, tapi suaranya menembus tulang. Sosok Mirta mengangguk, atau tepatnya, lehernya bergerak patah ke bawah, lalu tubuhnya runtuh tanpa suara, seperti boneka yang talinya dipotong. Debu halus naik dari tanah. Tak ada darah, tak ada napas terakhir. Hanya sunyi. Keempat pemuda itu terisak tanpa suara. Mereka tahu, malam itu mereka menjadi saksi yang tidak seharusnya melihat apapun. Kiai Marzuki memutar badan tanpa melihat mereka lagi. Lupakan ini, katanya sebelum berjalan perlahan menuju gang lain. Namun kata-kata itu justru membuat mereka semakin takut, karena nada suara Kiai Marzuki terdengar seperti peringatan, bukan permintaan. Di rumah Juragan Wirya, lampu-lampu menyala terang. Wirya tak bisa tidur sejak kabar kematian Dukun Mirta. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya, wajahnya penuh keringat. Di tangannya ada segenggam benda hitam berbentuk segitiga, jimat pertahanan diri yang diberikan Dukun Kasan 40 tahun lalu. Jimat itu dulu tidak pernah ia gunakan, tapi malam ini ia tidak punya pilihan. Kalau Kiai itu datang, jimat ini harusnya cukup menahan, gumamnya, walau ia sendiri tak yakin. Tiba-tiba pintu rumahnya berbunyi tok, 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 pelan. Tapi terasa seperti palu memukul dada. Wirya mendekati pintu dengan tangan gemetar. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi. Ketika ia membuka pintu, lampu teras berkedip satu kali. Dan di sana, berdiri tegap, tanpa sedikit pun bayangan, Kiai Marzuki menatapnya. Wirya mundur 2 langkah, hampir jatuh. Jangan dekat. Aku punya jimat. Kamu pikir aku takut? Ia mengangkat benda hitam itu setinggi dada. Kiai Marzuki mengetuk tongkatnya ke lantai. Sekali, dan jimat itu langsung retak. Retaknya halus, seperti kaca kristal. Wirya terdiam, wajahnya berubah pucat sepucat kain kafan. Kiai Marzuki melangkah masuk tanpa diundang. Wirya, katanya lembut, malam ini bukan untuk berbohong. Wirya jatuh berlutut. Seluruh tubuhnya bergetar seperti disetrum. Aku tidak berniat membunuh cucumu. Aku hanya ingin dia kapok. Hilal terlalu ikut campur urusan kosku. Kiai Marzuki menutup mata. Bayangan wajah cucunya, Hilal yang baik, cerdas, dan polos, muncul di dalam pikirannya. Hilal tidak pernah mencari musuh, tidak pernah membuat masalah. Dan malam itu, sesuatu dalam diri Kiai Marzuki runtuh. Kesabarannya pecah. Ia membuka mata. Dan yang menatap Wirya bukan lagi mata seorang kiai sepuh, melainkan mata seseorang yang sudah kehilangan alasan untuk memaafkan. Malam ini, ucapnya pelan, kebenaran akan bicara melalui tubuhmu. Wirya menjerit. Udara di dalam rumah tiba-tiba mengental seperti lumpur hitam. Lampu padam. Dan di tengah gelap itu, hanya suara Wirya yang terdengar. Suaranya berubah dari jeritan takut menjadi raungan seseorang yang melihat seluruh dosa hidupnya ditarik keluar satu persatu. Malam itu, seluruh warga Karangjati terbangun. Tapi tak satu pun berani keluar. Tak satu pun ingin tahu apa yang terjadi di rumah Juragan Wirya. Karena semua orang tahu, esok pagi mereka hanya akan menemukan tubuh. Dan balas dendam Kiai Marzuki hampir mencapai ujungnya.